Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat ya. Haleluya. Oke, pesan Tuhan minggu ini yaitu andalkan Tuhan dengan konsisten. Terambil di dalam 1 Samuel 9 ayat 9 sampai yang 10, demikian firman Tuhan. Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Nah Bapak Ibu, andalkan Tuhan dengan konsisten. Bicara tentang konsisten, itu bicara tentang ketetapan dalam melakukan sesuatu. Bicara tentang konsisten, itu berbicara tentang tindakan dan perilaku yang dilakukan tanpa adanya suatu perubahan, baik dalam kondisi atau situasi apapun. Nah, artinya apapun kondisi kita hari-hari ini, apapun yang sedang kita alami, musim apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, ataupun hari-hari yang akan kita hadapi di depan sana, bicara tentang konsisten, berarti setiap apapun yang kita alami, baik tindakan, perilaku, dan apapun yang kita lakukan, itu tidak ada perubahan. Artinya kita berjalan di sebuah ketetapan yang pasti gini, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, contoh konsisten dalam kehidupan anak-anak Tuhan, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Tetap setia menjalankan iman, hidup dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Lalu apa? Lalu taat melakukan kehendak Tuhan, perintah-perintahnya, pesan-pesannya, perkataan-perkataan Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Nah, andalkan Tuhan dengan konsisten. Kenapa kita orang percaya, anak-anak Tuhan harus mengandalkan Tuhan? Udah pasti gini, Tuhan yang kita andalkan gak ada lagi. Karena dia Allah yang besar, karena dia Allah yang dahsyat. Karena dia Allah yang ajaib, dialah sumber dari segala sumber dalam kehidupan kita. Dialah pencipta kita. Makanya gini, kita harus mengandalkan Tuhan. Gak ada lagi yang kita andalkan di dunia ini. Nah, Tuhan memiliki cara yang unik Bapak Ibu. Tuhan memiliki cara yang unik untuk memilih dan memanggil setiap kita. Ada cara yang unik, ada cara yang berbeda. Di dalam Tuhan memanggil setiap anak-anaknya. Tentunya gini, setiap panggilan Tuhan, setiap pilihan Tuhan, pasti ada tujuannya. Ada tujuan dan maksud Tuhan. Artinya setiap kita dipilih dan dipanggil Tuhan untuk misinya Tuhan. Ada misi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita untuk melakukan mandatnya. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai yang 20, di sana dikatakan apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita dipilih dan dipanggil Tuhan untuk melakukan misinya Tuhan. Kalau kita lihat, Saul dipanggil, Saul dipilih, tentunya ada misi dari Tuhan. Ya kan? Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 9 ayat 16 dan 17. Di sana ada dikatakan ini kan, engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku, Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Di ayat yang ke-17 bagian terakhir,
Inilah orang yang kusebutkan kepadamu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Dalam inti pesan Tuhan dikatakan apa Bapak Ibu? Pentingnya menjaga grafik konsisten dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, kenapa? Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan harus konsisten. Karena konsisten itu adalah kunci keberhasilan Bapak Ibu. Kunci keberhasilan untuk mencapai tujuannya Tuhan. Makanya diperlukan suatu konsisten dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam kehidupan Saul, banyak yang dia hadapi. Banyak hal yang Saul hadapi ketika Tuhan tetapkan Saul untuk melakukan misinya Tuhan. Sama dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Akan ada banyak hal yang akan Bapak Ibu hadapi, saya hadapi ketika kita mengiring Tuhan. Ketika Tuhan panggil kita. Ketika Tuhan pilih kita. Banyak hal yang akan kita hadapi di sana Bapak Ibu. Kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi di depan sana Bapak Ibu. Cuman melalui pesan Tuhan ini, Tuhan berfirman, Tuhan berpesan bahwa Anda andalkan Tuhan dengan konsisten. Nah artinya mungkin akan ada hal-hal yang mendistrak gitu Bapak Ibu. Ada hal-hal yang akan mendistrak langkah pengiringan kita kepada Tuhan. Akan ada hal-hal yang mungkin mempengaruhi kita ketika kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada goncangan-goncangan yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Nah, Pak Ishak sudah sampaikan kan, pilihan ada pada kita. Ya. Apakah mau terus menundukkan diri pada tuntunan Tuhan secara konsisten dan berjalan dengan ego pribadi seperti Saul. Yang awalnya baik, namun semakin lama semakin turun, berjalan mengikuti suasana hati atau kehendak yang dihadapinya. Nah sekarang, bagaimana untuk tetap kita konsisten dalam mengiring Tuhan? Yang pertama, di dalam 1 Samuel 9 ayat yang keempat. 1 Samuel 9 ayat yang keempat. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Nah yang pertama, bagaimana untuk tetap bisa konsisten dalam mengiring Tuhan? Yang pertama, menetapkan tujuan hidup dengan jelas. Menetapkan tujuan hidup dengan jelas. Artinya, kita iring Tuhan nggak bisa samar-samar. Kita iring Tuhan nggak bisa main-main. Kita iring Tuhan, sekarang iring Tuhan, besok iring yang lain. Harus jelas. Pengiringan kita harus jelas. Tujuannya harus jelas. Nah kalau kita lihat di ayat ini ya. Jelas tujuan Saul dan bujangnya adalah mencari keledai. Ya kan? Mencari keledai bukan yang lain. Dan kalau kita lihat ayat-ayat berikutnya, akhir di ayat 20 diketemukan dengan melewati beberapa proses yang mereka hadapi. Ada tujuan yang jelas. Mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemukan. Lanjut ke tanah Sahalim, lanjut ke tanah Benyamin, tidak menemukan. Nah menarik di sini gini Bapak Ibu, ada pengulangan 4 kali kata berjalan. Ada pengulangan kata berjalan. Nah kata berjalan dalam bahasa aslinya itu adalah aubar. Artinya apa?
Melewati, artinya melangkah, artinya menyeberangi, artinya menyingkirkan, artinya menyerang. Bukan hanya sekedar berjalan ternyata, ya kan? Untuk mencapai suatu tujuan, di dalamnya pasti ada proses. Selain berjalan, kita harus menyeberangi, bahkan kita harus menyingkirkan, bahkan kita harus menyerang, ada proses di dalamnya yang akan dihadapi. Untuk apa? Untuk sampai tujuannya. Nah, menetapkan tujuan hidup dengan jelas. Kata menetapkan itu apa? Mengatur. Menetapkan itu menentukan sesuatu dengan jelas dan pasti. Ada kepastian, ada kejelasan. Itu kata menetapkan. Jadi gini, apapun proses yang orang percaya hadapi, dia akan tetap maju dan terus melangkah. Kenapa? Karena dia sudah mengatur. Yang tadi saya bilang kata menetapkan. Dia sudah mengatur, dia sudah menentukan, dia sudah merencanakan, bahkan dia mengikat komitmen untuk mencapai tujuan tersebut. Konsisten dalam mengiring Tuhan Bapak Ibu. Orang-orang percaya kan harus tahu tujuannya. Kembali lagi, tujuannya apa saya iring Tuhan nih? Tuhan memanggil saya mengiring Tuhan, tujuannya apa nih? Harus jelas, tetapkan tujuannya dahulu. Kembali lagi, Tuhan pilih kita ya kan. Tuhan panggil kita, berarti Tuhan taruh dalam setiap kita tujuan, misinya Tuhan. Nah sekarang bagaimana untuk kita tahu panggilan kita, sehingga pengiringan kita dalam Tuhan bisa konsisten. Kita belajar ya, dari kisah Saul, sehingga Saul tahu panggilannya. Kita selidiki dalam Alkitab ini ya. Yang pertama gini, Saul tahu panggilannya lewat apa? Pemberitahuan dari Samuel. Kita lihat di dalam 1 Samuel 9. 1 Samuel 9 ayat 15 dan 17 sampai 17. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Samuel demikian. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin, engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsaraku umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku. Nah ini ayat 17 nih. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya. Inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu, orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Nah, Saul tahu pemberitahuan dari Samuel. Lalu yang kedua, tahu dari mana Saul? Dari pengurapan oleh Samuel. Nah kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, bukanlah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umat Israel. Cukup sampai situ aja. Nah lalu lewat apa lagi? Saul mengetahui panggilannya. Tanda-tanda yang diberikan oleh Samuel. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di dalam 1 Samuel 10 ayat 2 sampai yang ke-7. Ini di ayat yang ke-7 yang terakhir ya. Nah lalu lewat apa lagi? Bagaimana Saul mengetahui panggilannya? Melalui perubahan dirinya. Perubahan dalam dirinya. Di dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Nah kembali lagi Bapak Ibu, kalau kita belajar dari kisah Saul ya, untuk kita mengetahui panggilan kita, kembali gini, kita harus mengandalkan Tuhan.
Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus berdoa. Kita harus mencari kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Untuk kita mengetahui panggilan kita. Sehingga gini, kita tahu jelas tujuan kita mengiring Tuhan itu apa. Kita harus menetapkan tujuan hidup dengan jelas. Nah mari jemaat Tuhan, di poin yang pertama ini. Langkah yang harus dilakukan adalah apa? Menetapkan tujuan hidup dengan jelas dengan apa? Dengan mengetahui panggilan kita. Dengan apa? Dan kita datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berdoa, mencari kehendak Tuhan. Yang kedua, bagaimana untuk tetap bisa konsisten dalam mengiring Tuhan. Nah yang kedua, di dalam 1 Samuel 9 ayat yang ke-27. 1 Samuel 9 ayat yang ke-27. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, katakanlah kepada bujang itu supaya ia pergi mendahului kita. Tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Yang kedua, tetap mengikuti arahan dan tuntunan Tuhan. Tetap mengikuti arahan dan tuntunan Tuhan. Nah Bapak Ibu, untuk kita tetap mengikuti arahan dan tuntunan Tuhan itu diperlukan apa? Diperlukan iman percaya. Diperlukan iman percaya kepada Tuhan dengan totalitas. Artinya nggak bisa setengah-setengah Bapak Ibu. Kita harus menaruh percaya penuh kepada Tuhan secara totalitas. Dalam apa? Dalam setiap langkah kehidupan kita. Dalam setiap keputusan yang kita ambil. Kita percaya gini, bahwa apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu rencana yang terbaik. Itu yang terbaik yang Tuhan kasih. Ketika Tuhan izinkan, nah ini. Ketika Tuhan izinkan, mungkin sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya gini, Tuhan punya maksud di balik itu. Tuhan punya rencana. Tuhan mau mendewasakan setiap kita. Tuhan mau menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Bahwa gini, hanya Tuhan yang kita andalkan. Gak ada lagi. Hanya Tuhan, pribadi Dia yang kita andalkan. Nah, lalu untuk mengikuti arahan Tuhan, apalagi nih? Kita harus mengikis keegoan kita. Untuk kita mengikuti arahan dan tuntunan Tuhan, kita harus mengikis keegoan kita. Saya percaya semua kita, orang percaya siapapun pasti punya keinginan. Pasti iya kan? Setiap orang percaya siapapun juga pasti mempunyai cita-cita. Itu udah pasti. Tetapi gini, jauh daripada itu Tuhan mengetahui kehidupan kita masing-masing. Tuhan mengetahui keluarga kita. Tuhan mengetahui rencana kita. Tuhan mengetahui keputusan kita yang terbaik. Mungkin bagi kita baik. Tetapi Tuhan tahu yang terbaik untuk kehidupan kita. Nah makanya gini, perlu mengikis keegoan kita. Untuk kita mengikuti arahan dan tuntunan Tuhan. Untuk kita menerima arahan Tuhan. Untuk kita menerima tuntunan Tuhan. Nah kalau kita buka di dalam Amsal Bapak Ibu. Amsal 3. Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan tahu pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tahu cita-cita kita. Tuhan tahu masa depan setiap kita. Ini dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan segenap hatimu artinya gini, totalitas kita percaya kepada Tuhan. Apapun itu, musim apapun yang sedang kita alami, percaya. Bahwa ada tuntunan Tuhan di dalamnya. Dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala laku, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, kalau kita buka dalam Yeremia 17, ini ayat yang terakhir ya Bapak Ibu. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan apa? Diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan,
yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu, pagi hari ini untuk kita bisa tetap konsisten dalam mengiring Tuhan. Langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, menetapkan tujuan hidup dengan jelas. Lalu yang kedua apa? Tetap mengikuti arahan dan tuntunan Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu, andalkan Tuhan secara konsisten. Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana yang terbaik. Tuhan punya tujuan yang luar biasa atas setiap kehidupan kita masing-masing. Supaya apa Bapak Ibu? Ketika kita konsisten mengiring Tuhan, kita sampai kepada tujuan yang Tuhan maksud. Bukan tujuan kita, tetapi tujuan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.